Ada sukacita malam ini? Ya, sukacita harus tetap dirasakan, dialami, dinyatakan. Bukan saja karena kita merayakan Natal, bukan saja karena ketong bisa kumpul sama-sama dalam perayaan Natal Yesus Kristus malam ini, tetapi karena Kristus sudah kasih kepada kita keselamatan. Kita merayakan Natal sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, ada satu kisah nyata yang terjadi di Meksiko ketika perayaan Natal. Satu anak kecil namanya Pepita. Pepita ini anak yatim piatu, keluarganya sangat miskin. Dia tidak punya hadiah apa-apa untuk dibawa pada malam Natal. Tapi saudara sepupunya Pedro bilang untuk Pepita, "Pepita, kau bawa hadiah apa saja, asal dengan cinta di hati, itu pasti berharga untuk Yesus." Pepita punya hati ini sedih sekali, karena tidak ada apa-apa yang bisa dia kasih sebagai sesuatu yang berharga pada malam Natal, sebagaimana tradisi di desa mereka di Meksiko. Semua orang menyiapkan hadiah yang khusus untuk dibawa, ditaruh pada palungan, dan Pepita tidak punya sesuatu apapun. Tapi dia ingat, saudara sepupunya Pedro bilang, bawa apapun asal dengan cinta, pasti berharga untuk Yesus. Jadi Pepita kemudian ambil rumput-rumput liar. Bapak Ibu Saudara, rumput-rumput liar di pinggiran jalan, Pepita ambil itu, isi di dalam keranjang kecil, dan kemudian pada malam Natal ketika semua orang membawa masing-masing mereka punya hadiah ke palungan, Pepita berjalan juga dengan air mata berlinang karena merasa bahwa hadiahnya ini tidak berarti dia bawa ke palungan Yesus. Tetapi ada cinta yang berkorban. Dia bersyukur, bersukacita karena Yesus sudah selamatkan ia. Biar tidak punya apa-apa, asal punya Yesus. Itu luar biasa. Pada saat Pepita jalan menuju kepada palungan, Bapak Ibu Saudara, dan bunga-bunga liar atau rumput liar itu ditaruh di palungan, tiba-tiba rumput liar itu berbunga. Dan jadilah bunga yang disebut sebagai bunga Flores de Noche Buena, atau dalam bahasa Indonesianya dibilang bunga-bunga malam Natal. Bapak Ibu Saudara, ini benar-benar sebuah kisah nyata. Karena bunga, jenis bunga yang liar di tepian jalan di Meksiko itu hanya bisa berbunga satu kali saja pada malam Natal. Saya bawa gambarnya untuk kita. Tapi sekarang bunga ini biasanya dipasang-pasang juga di pohon Natal. Ini bunganya. Yang di sebelah sana bisa lihat, ini bunga malam Natal. Kisahnya seperti kisah Pepita tadi. Sekarang ada hiasan Natal yang juga pakai bunga-bunga itu. Bunga itu sekarang terkenal di dunia dengan nama bunga poinsettia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, apa yang kita pelajari dari kisah Pepita yang mengalami mujizat di malam Natal itu? Kita dapat mengalami mujizat juga ketika kita merayakan Natal. Kalau kita merayakan Natal Kristus dengan cinta, kalau tidak ada cinta, tema kita ini bisa kita baca sama-sama ya Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Melalui perayaan Natal Kristus, persekutuan Lobers bergandengan tangan untuk mewujudkan kasih dan damai di dalam persaudaraan. Kasih dan damai hanya akan dialami di dalam persaudaraan apabila kita punya cinta dari Yesus. Tanpa cinta Yesus, kasih dan damai itu hanya kepentingan sesaat saja. Jadi Bapak Ibu Saudara, Natal Yesus Kristus itu bukti cinta dari Tuhan. Gembala-gembala di padang menyaksikan berita cinta Tuhan, mendengar kabar cinta Tuhan bahwa hari ini akan lahir bagimu seorang juru selamat. Gembala-gembala itu menyaksikan bagaimana bala tentara surga bernyanyi tentang cinta Tuhan yang mendamaikan Allah dan manusia.
Itu luar biasa. Dan karena itu gembala-gembala juga didorong oleh cinta Tuhan yang berkobar-kobar, sehingga mereka bisa saling mengajak dan berkata, marilah kita pergi ke Bethlehem. Seperti tema kita, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Itu sebuah dorongan cinta yang menggerakkan para gembala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Jadi dari sini kita mendapati Natal itu bukan soal apa yang kita buat, apa yang kita punya, apa yang kita kerjakan. Tetapi Natal Yesus Kristus itu apa yang Allah kerjakan untuk kita, apa yang Allah taruh di hati kita, yaitu cintanya. Ia Yesus, Juru Selamat kita, yang sudah datang merendahkan diri, menjadi manusia, menebus kita, dan menghendaki kita punya cintanya untuk bisa mewujudkan kasih dan damai dalam hidup orang basudara, anak cucu keluarga besar Lohana Pesi yang ada di kota dan Kabupaten Sorong. Itulah makna dari kita merayakan Natal Yesus Kristus. Mari kita melakukan ini sebagai wujud sukacita kita, sebagai wujud kebersamaan kita, orang-orang basudara. Karena itu Bapak Ibu Basudara, apa yang mesti kita perbuat saat perayaan Natal ini? Bersukacita. Tentu saja kita aminkan tadi bahwa di hati kita ada sukacita. Tapi bagaimana sukacita, cinta Tuhan, kasih dan damai ini dinyatakan? Apakah sekedar kita bisa berkumpul bersama, makan, bernyanyi, beribadah bersama? Apakah cukup dengan perayaan-perayaan yang menghabiskan dana juga? Menghabiskan tenaga? Ingat Bapak Ibu Saudara, ada hal yang tidak boleh kita lalaikan, tidak boleh kita lupakan saat kita merayakan Natal Yesus Kristus. Cinta Yesus yang mesti memenuhi hidup kita. Cinta Yesus yang mesti menggerakkan hidup kita untuk berjumpa dengan Yesus. Sama seperti para gembala. Cinta Yesus menggerakkan mereka untuk pergi ke Bethlehem, mengabarkan berita sukacita. Cinta Yesus mengubah hidup mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang penuh dengan sukacita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita merayakan Natal bukan sekedar ada aneka hidangan lezat, ada hiasan-hiasan untuk mempercantik rumah, bukan sekedar baju-baju Natal yang baru, yang siap untuk dipakai, tetapi ada hati yang harus dipercantik, ada jiwa yang harus dikenyangkan dengan firman-Nya. Bukan sekedar suara gaduh petasan, kilau nyala kembang api, atau meriahnya kunjungan basudara dengan berbagai macam makanan dan minuman, tetapi ada hati yang penuh cinta, kasih dan damai di antara saudara bersaudara. Karena itu kalau para gembala saling mengajak, mari kita pergi ke Bethlehem. Maka mari anak cucu keluarga besar Lobers saling mengajak dalam kebersamaan, bersama-sama menghadapi tantangan dalam hidup persaudaraan, bersama-sama punya satu komitmen bahwa di tengah kehidupan keluarga Lobers, anak-anak cucu ini harus selalu dibawa untuk mengalami cinta Tuhan. Bersama-sama memiliki satu hati untuk menyembah Yesus, bersama-sama punya satu rasa untuk persembahkan, lakukan yang terbaik dalam hidup bagi Tuhan. Bersama-sama punya satu tekad untuk bawa hidup berjumpa dengan Tuhan. Keluarga Lobers Tuhan akan pakai menjadi satu persekutuan orang basudara yang akan memancarkan kemuliaan Tuhan dalam hidup pribadi, dalam hidup keluarga, dalam hidup persekutuan. Sebagai orang basudara, dalam kebersamaan mari kita baku kele, bergandengan tangan, bukan baku kuku, bukan baku gigi, bukan baku sikut, apalagi baku tumbuh. Tidak ya, kita tetap saling bergandengan tangan dalam satu kasih, dalam kasih Kristus, menunjukkan kepada dunia bahwa orang basudara, keluarga besar Lobers
ade dan kakak ini laeng sayang laeng. Laeng lia laeng. Laeng sayang laeng itu kan sungguh manis lawang. Ade dan kakak satu hati, satu jantung. Jadi mari Tuhan sayang ketong semua. Tuhan sudah pelihara sepanjang tahun ini sebagai anak cucu keluarga besar Lobers. Mari tetap baku sayang satu dengan yang lain. Ale rasa beta rasa, potong di kuku rasa di daging. Sago salenteng inga jua bagi dua deng basudara. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Amin.